Sengketa di PT UN dimulai dengan diajukannya surat gugatan oleh penggugat dan atau kuasanya kepada ketua pengadilan di mana tergugat bertempat tinggal. Dalam proses sengketa ini paling tidak ada dua pihak yang terlibat, yaitu penggugat dan tergugat. Dalam pasal 1 angka 4 dijelaskan bahwa unsur-unsur sengketa tata usaha negara meliputi subjek yang bersengketa, yaitu orang atau badan hukum perdata di satu pihak dan badan atau pejabat tun di pihak lain, dan objek sengketa, yaitu keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tun. Nah, subjek sengketa yaitu diantaranya adalah penggugat. Dalam pasal 53 ayat 1 menjelaskan bahwa seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh KTUN yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tun dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang. Gugatan tersebut mengandung tuntutan atau petitum agar KTUN yang disengketakan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi. Penjelasan pasal 53 ayat 1 menjelaskan bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 4, hanya orang atau badan hukum perdata saja yang dapat berkedudukan sebagai subjek hukum dan mengajukan gugatan ke pengadilan tun untuk menggugat KTUN yang dianggap merugikan pihak penggugat. Kemudian badan atau pejabat tun tidak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan tun untuk menggugat KTUN yang telah diterbitkan. Selanjutnya, hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum KTUN yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan, dibolehkan menggugat KTUN tersebut. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tidak menganut asas aksio popularis, yaitu asas yang memberikan hak menggugat kepada setiap orang atau setiap penduduk. Nah, mengenai subjek hukum orang atau naturleg person tidak dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Konsekuensinya adalah doktrin yang ada dalam hukum acara perdata mengenai subjek hukum orang berlaku juga dalam hukum acara PT UN. Untuk dapat bertindak sebagai subjek hukum material, orang tersebut harus sudah cukup umur atau dewasa, tidak sedang berada di bawah pengampuan, dan tidak dalam keadaan pailit. Orang-orang yang tidak memenuhi kriteria tersebut harus diwakilkan oleh wakilnya yang sah sebagai subjek hukum formil. Jelaslah bahwa tidak semua orang dapat bertindak atas nama dirinya secara material untuk beracara di peradilan tun. Selain orang, badan hukum perdata juga dapat bertindak sebagai subjek hukum yang disebut dengan reh person. Pengertian badan hukum perdata menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah perkumpulan, organisasi, atau korporasi dan sebagainya yang didirikan menurut ketentuan hukum perdata yang merupakan badan hukum murni dan tidak memiliki fungsi ganda. Oleh karena dalam pergaulan dan lalu lintas hukum dalam masyarakat, badan hukum seperti ini aktif terlibat, maka ia dapat bertindak sebagai subjek hukum secara material yang diwakilkan oleh pengurusnya secara formil untuk mengajukan gugatan sengketa tun ke PT UN. Kemudian terkait tergugat. Menurut pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tergugat adalah badan atau pejabat tun yang mengeluarkan KTUN berdasarkan wewenang yang ada atau dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.
Pengertian berdasarkan wewenang yang ada atau dilimpahkan kepadanya merujuk kepada ketentuan hukum yang dijadikan dasar, sehingga badan atau pejabat tun tersebut dianggap berwenang melakukan tindakan hukum yang menimbulkan akibat hukum. Biasanya, ketentuan hukum yang dijadikan dasar dikeluarkannya KTUN yang disengketakan tersebut menyebut dengan jelas badan atau pejabat tun yang diberi wewenang pemerintahan. Dasar wewenang yang timbul dengan cara seperti ini dikatakan dasar wewenang yang bersifat atributif karena diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bila badan atau pejabat tun yang diberi wewenang secara atributif ini mengeluarkan KTUN yang dipersengketakan, maka yang harus digugat adalah badan atau pejabat tun yang disebutkan secara jelas dalam peraturan yang dijadikan dasar untuk memperoleh wewenang secara atributif itu. Nah, pada dasarnya ada dua cara badan atau pejabat tun mendapatkan wewenangan pemerintahan itu, yaitu dengan cara atribusi dan dengan cara delegasi. Pada proses pemberian wewenang dengan cara atribusi, pemberian wewenang pemerintahan yang baru dilakukan melalui suatu ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Melalui aturan hukum ini terciptanya suatu wewenang pemerintahan baru. Sedangkan cara delegasi, wewenang yang telah ada sebelumnya dimiliki oleh badan atau pejabat tun melalui cara atributif dilimpahkan kepada badan atau pejabat tun yang lain. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang pemerintahan. Dengan demikian dapat disimpulkan secara sederhana bahwa pada cara atribusi terjadinya pemberian suatu wewenang oleh karena adanya suatu ketentuan perundang-undangan. Sedangkan pada cara delegasi terjadi pelimpahan atau pemindahan wewenang yang telah ada sebelumnya. Nah, kemudian yang dapat diklasifikasikan sebagai badan atau pejabat tun secara garis besar adalah pertama, instansi-instansi resmi pemerintah yang berada di bawah presiden sebagai kepala pemerintahan. Kemudian instansi-instansi di bawah lingkungan kekuasaan negara di lingkungan eksekutif yang berdasarkan peraturan perundang-undangan melaksanakan suatu urusan pemerintahan. Yang ketiga, badan-badan hukum perdata yang didirikan oleh pemerintah dengan maksud untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Keempat, instansi-instansi yang merupakan kerjasama antara pihak pemerintah dengan pihak swasta yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Kelima, lembaga-lembaga hukum swasta yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Oleh karena semua yang disebutkan di atas berkedudukan sebagai badan atau pejabat tun, sehingga berdasarkan wewenang hukum publik yang dimilikinya dapat mengeluarkan KTUN yang berupa suatu penetapan tertulis yang dapat digugat di PT-UN. Kemudian objek sengketa tun. Jadi keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tun yang berwenang merupakan objek sengketa tun. Yang dimaksud dengan KTUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tun yang berisi tindakan hukum tun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Ini bisa dilihat di dalam pasal 1 angka 3. Bila ditelaah secara lebih mendalam, KTUN sebagai objek sengketa mengandung unsur-unsur material dan formil menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.